看你怎么收场。有了，有喝。战！热血战死，也不愿如狗一般残喘体命。是时候来个华丽的表演，收手了。 Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Shochun melakukan perjalanan dengan identitas palsu di sekte aliran darah. Ada banyak hal yang bikin kita bertanya-tanya soal sekte ini. Mulai dari hubungan teknik darah dengan kultivasi keabadian Shochun, sampai tentu saja bagian warisan aula darah yang menjadi tujuan kedatangan Shochun ke sini. Awalnya kita dibuat mikir ya, apakah Shochun sanggup bertahan hidup di kandang musuh sendiri tanpa menggunakan teknik dari sekte aliran roh? Apalagi ini berarti dia juga baru mempelajari semua sendirian dari awal banget. Tapi berkat nadi pembangunan pondasi surgawi yang dia dapatkan di jurang pedang yang jatuh, Shochun bisa mengikuti pelatihan darah seperti murid-murid yang lain. Sesuai dengan apa yang kita lihat sebelumnya, kali ini Shochun bersama dengan Jungwon akan pergi menuju sekte aliran darah untuk menyelesaikan beberapa misi. Mereka menaiki sebuah kapal besar yang juga mengangkut beberapa utusan lain walau kebanyakan berasal dari sekutu keluarga Song. Nah, misi yang akan dikerjakan kali ini ada dua, yaitu mengusahakan perdamaian agar tidak terjadi perang, dan yang kedua adalah mengukur kekuatan Shochun. Dari sini, Shochun kita panggil Yezang aja ya, soalnya sekte aliran darah dan aliran roh bakal sama-sama ngomongin soal satu orang tapi dengan konteks yang berbeda-beda. Buat yang lupa, saat ini Shochun menggunakan topeng pemberian si gendut untuk menyamarkan diri menjadi seorang murid sekte aliran darah bernama Yezang. Jadi, Yezang dan Shochun sekarang itu adalah satu orang yang sama. Selain tetua puncak tengah Jungwon, muncul juga leluhur keluarga Song yang diwanti-wanti menjadi kultivator terkuat di kapal ini. Aura membunuhnya juga terasa lebih kuat daripada leluhur Wuji. Juga tentunya ada si peramal Sensuan. Baik Yezang dan si pria berkumis ini sama-sama memiliki hubungan yang cukup buruk. Baru naik kapal aja mereka udah berantem, gimana mau menyelesaikan misi perdamaian coba. Jadi Jungwon pun meminta Sensuan untuk berhenti membuat keributan lalu memanggil Yezang untuk duduk di dekatnya. Lagi dan lagi kita bisa melihat jelas kalau saat ini Jungwon benar-benar tertarik kepada sosok Yezang. Kalau saja dia tahu bahwa Yezang itu sebenarnya adalah Shochun, mungkin sang tetua paling cantik di sekte aliran darah itu bakalan nangis seminggu penuh. Dan selagi Jungwon menggoda Shochun, kita tahu-tahu sudah tiba di perbatasan Gunung Losing, tepat di desa Luochen. Yezang teringat masa lalunya sebagai Shochun ketika membantai seluruh pengkhianat yang berusaha membunuhnya. Semenjak kejadian desa Luochen, sekte aliran roh mulai menjaga perbatasan mereka dengan sangat ketat. Terbukti dengan kemunculan beberapa kapal perang yang diturunkan langsung untuk mengawasi pergerakan sekte tetangga. Pusaran air barusan menandakan kalau sang tetua sekte aliran roh Li Zimo juga hadir dalam pertemuan ini. Selain itu muncul pula tetua Su, adik Xiaomei, putri Xingqi, dan terakhir adalah Zhang Dahai. Mereka semua memasang ekspresi waspada, marah, kesal, curiga, dan semua yang aneh-aneh ke arah Yezang. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap kalau sosok pemuda berbakat dari sekte aliran roh di sana itu sebagai ancaman. Padahal kalau lihat Shochun mereka semua bakal senyum lebar-lebar ya, kecuali mungkin putri Xingqi sih. 大家别紧张嘛。唉，看来是我伪装得太好了。 Nah, setelah melewati sedikit basa-basi, Jungwon langsung menembak dengan mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Shochun yang tentu saja ini tidak bisa dilaksanakan. Tetua Su mengatakan kalau Shochun sedang mengasingkan diri di luar sekte padahal hari ini baru aja pulang. Seakan tak mau pulang dengan tangan kosong, Jungwon mengatakan kalau dia ingin melihat tempat tinggal Shochun.
Tetua Su mengantarkan mereka ke puncak bunga tempat Sang Tianzhou itu belajar. Tapi lokasi tempat tinggalnya baru saja dibongkar setelah Shen Xuan berhasil melacaknya. Xiaochun yang sangat waspada tentu memasang formasi penghalang yang sangat kuat di rumahnya sendiri. Xuan Sun yang memang kurang ahli dalam bertarung tidak bisa menembus lebih jauh lagi. Tapi dia punya ide yang sekaligus dimaksud untuk mempermalukan Ye Zhang. Dia mau pemuda itu sendiri yang melacak lokasi tempat tinggal Xiaochun. Lah, kalau ini mah gampang ya. Ye Zhang pun langsung berakting dan menjalankan sandiwara andalannya sambil menipu orang-orang. Apalagi ketika Shen Xuan berjanji kalau dia akan menjadi pelayan Ye Zhang kalau memang benar-benar sanggup merahma. 我看你怎么收账。有了，有何？ Shen Xuan menganggap Ye Zhang sudah bermain-main karena mengantarkan mereka menuju bangunan runtuh. Tapi para murid sekte aliran roh termasuk Tetua Su sendiri sampai terkejut karena ramalannya memang seakurat itu. Shen Xuan terlihat tak terima, dia memutuskan untuk melakukan taruhan lagi sampai benar-benar puas. Kemampuan Ye Zhang yang semakin hebat membuat Shen Xuan pun tunduk, serta yang jelas membuat Zhongwan menjadi luar biasa bangga kepadanya. Tapi lain hal dengan sekte aliran roh yang malah makin benci dan kesal, hingga tiba-tiba Zhang Dahai pun turun langsung dan menantang sebuah ramalan kepadanya. 能省半缸米。太神了！ Masih berada di dekat kediaman Xiaochun, Zhongwan terlihat masih belum puas untuk mengetahui seberapa hebat kemampuan dari Tianjian, sekte aliran roh itu. Tapi dia dilarang untuk maju lebih jauh oleh nenek-nenek tetua utara yang tiba-tiba datang. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena rumah Xiaochun dijaga oleh penguasa para binatang di seluruh sungai Tongtian alias Tidan. Singkat cerita, nenek utara berhasil membuat Zhongwan menyerah, tapi tiba-tiba... Hah? Zhongwan bisa merasakan aura raja binatang yang menyebar kuat dari puncak gunung tersebut. Dikatakan kalau hanya ada 2 raja binatang di sepanjang sungai Tongtian, satu adalah buaya surgawi yang berada di kedalaman sungai. Sementara yang satunya lagi adalah cacing kematian yang berdiam di kedalaman bumi. Orang-orang tahu kalau raja binatang sangatlah rakus dan hampir mustahil untuk dikendalikan, terutama ketika melihat wujudnya yang satu ini. Xiaochun sudah lama tidak melihat Tidan dan menggosok perutnya seperti biasa. Makhluk yang diteteskan Xiaochun seperti anak sendiri itu juga langsung berlari menyusulnya. Tapi Xiaochun melarang dan memintanya untuk menahan diri. 阿蛋乖，回家去。 Hubungan aneh antara Ye Zhang dengan sang raja binatang membuat Zhongwan menjadi penasaran. Dia kemudian meminta pemuda itu untuk memperkirakan asal-usul dari binatang tersebut, dan sesuai dugaan ramalannya memang benar-benar tepat. Tak berapa lama kemudian muncul leluhur Song Dayo dan tetua dari sekte aliran roh. Kelihatannya mereka baru saja membahas suatu hal yang sangat penting, namun berakhir dengan perselisihan. Ternyata demi mencegah peperangan dan menekan kekuatan dari sekte aliran roh, Song Dayo ingin agar sungai Tongtian dijadikan alat pengatur formasi dan disegel selama 1000 tahun. Sekte aliran roh merupakan sekte yang sangat mendominasi di hilir sungai Tongtian. Maka dari itu sekte aliran darah menganggapnya sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Hal ini berarti keseluruhan murid dan tetua yang berlatih di sekte aliran roh tidak akan bisa menerobos ranah apapun selama waktu yang ditetapkan. Hasil dari masing-masing permintaan tetua sekte tidak bisa dipenuhi begitu saja. Cuma ada satu cara yang bisa menyelesaikan semua ini, yaitu perang. 战！战！血战死，也不愿如狗一般残喘体逆。 Song Dayo akhirnya memutuskan untuk mundur, diikuti oleh sekte aliran roh yang langsung mengaktifkan formasi pelindung. Namun berita kepulangan sekte aliran darah malah disusun dengan cukup meriah. Orang-orang mendapat informasi kalau Ye Zhang yang sudah membuat sekte aliran roh takut, hingga Xiaochun sang Tianzhou yang katanya hebat sekali itu sampai kabur. Lalu di mana sosok Ye Zhang dan Xiaochun itu saat ini?
Dia sedang berdiam karena semua pemikiran berat tadi. Dia tidak mau ada peperangan yang terjadi, tapi juga tidak mau Sungai Tongtian disegel selama 1000 tahun. Di tengah kesedihan Ye Zhang, Jungwan datang mendatanginya untuk memberitahu hasil rapat para tetua. Ternyata mereka semua sudah kompak untuk melangsungkan peperangan. Diketahui juga kalau ternyata rencana pemberontakan keluarga Chen tidak direncanakan oleh sekte aliran roh. Mungkin ada pihak lain yang berkhianat atau sengaja memecah belah kedua sekte ini. Jungwan meminta Ye Zhang untuk tidak banyak memikirkan pemikiran para tetua. Dia ingin agar pemuda yang membuatnya kagum itu terus berlatih dan meningkatkan kekuatannya semaksimal mungkin. Ye Zhang berhasil menembus ranah pembangunan pondasi tahap menengah. Dia bahkan terus melatih dirinya sampai tidak sadar sudah berbuat menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah berani. Ye Zhang tidak lagi memiliki tubuh yang pendek dan lucu-lucu itu, tapi sekarang sudah berubah menjadi kultivator ganteng dengan pedang darah sejati yang siap menyongsong kehidupan barunya. Setelah mencapai ranah pembangunan pondasi tahap menengah, pedang darah yang dilatih Ye Zhang berhasil memadat dengan lebih cepat. Semua ini juga berhubung dengan teknik ranah pembunuh darah yang diberikan oleh Jungwan. Nah, agar bisa menyelesaikan misi awalnya di sekte aliran darah, Ye Zhang akan membuat semua orang yang berada di sini mengakuinya terlebih dahulu. Pertama-tama dia memohon izin kepada Jungwan untuk pergi ke reruntuhan pil suci. Ya, kalau pemuda itu sudah menundukkan kepala, Jungwan pasti tidak akan sampai hati menolaknya. 眼前这块，乃我血系宗先辈在万年前夺得。 Orang-orang yang biasa berkumpul di reruntuhan tersebut langsung pergi, menandakan kalau nama Song Jungwan di sekte aliran darah memang sehebat itu. Nah, selama Ye Zhang berlatih di sana sambil mencari pencerahan, Jungwan akan melindunginya secara pribadi. Pemuda itu juga berjanji akan membawakan hasil yang bagus demi membalas kebaikan Jungwan. Tahu nggak guys, niat awal Ye Zhang adalah mengorek informasi dari prasasti ini dan pura-pura keluar dengan tangan kosong. Setelah setengah bulan perjuangannya, Ye Zhang berpikir kalau ini adalah waktu yang tepat untuk segera kabur. Tapi tiba-tiba... Ye Zhang melihat penampakan di depan prasasti pil. Ada bayangan orang yang melintas dan sekitar terlihat seperti orang sedang berlatih. Pemuda itu jadi semakin penasaran hingga... Jiwa Ye Zhang telah berpindah ke dalam prasasti pil sementara tubuh aslinya masih terjebak di bagian luar. Dua tempat ini adalah dunia yang benar-benar berbeda. Di sana terlihat pula ada sesosok kakek tua yang sedang memurnikan bahan-bahan obat. Ye Zhang mengamati pergerakan sang kakek hingga berjam-jam sampai membuat orang-orang curiga. Tak berapa lama kemudian Jungwan pun datang untuk memeriksa calon pujaan hatinya itu. Dia langsung mengakui bakat Ye Zhang setelah melihat perubahan di reruntuhan pil suci. Sebab bisa jadi kalau inilah pencerahan legendaris yang sudah lama tidak pernah ditemukan. Gejolak aura yang luar biasa seketika mengejutkan semua orang yang melihat reruntuhan pil suci pada hari itu. Pasalnya, prasasti yang berada di sana mengeluarkan cahaya biru yang mengerikan seperti yang ada di legenda 8.000 tahun yang lalu. Bahkan yang lebih gila lagi, muncul sebuah suara yang langsung memerintahkan Jungwan untuk melindungi Ye Zhang. Pokoknya siapapun yang berani mengganggu langsung bunuh di tempat ini, dengan jelas mengatakan kalau Ye Zhang memang benar-benar sosok yang terpilih. Setelah
melewati proses yang luar biasa panjang, tubuh Yezang akhirnya tak kuat lagi karena kehabisan energi. Pemuda itu pelan-pelan jatuh dengan pakaian hancur dan rambut yang berubah menjadi putih. Jungwan yang senantiasa mengamatinya dari tadi sigap menangkapnya dengan hati-hati. Wanita itu kemudian memberikan pil yang bisa segera mengembalikan kekuatan spiritual Yezang. Rambutnya kembali berubah menjadi coklat dengan mata yang membuka. Tapi Yezang malah mendadak bertingkah seperti orang gila. Dia lari dengan cepat kembali ke rumahnya sambil meracau tak jelas. Ternyata warisan yang ada di dalam prasasti pil telah membantunya mengerti tulisan dari gulungan obat Sekte Han. Dengan begini berarti tidak butuh waktu lama baginya untuk bisa memurnikan pil level 4. Kemampuan dan bakat Yezang juga diakui oleh para tetua sekte aliran darah. Mereka mengutus beberapa orang untuk membawanya hadiah. Berbagai kotak besar yang berisi bahan-bahan obat langka dan mahal serta tungku obat yang gede-gede deh pokoknya. 这都是从各峰搜罗来的顶级药材400多年的火龙参，全是丹溪宗制造的顶级丹炉。